Selamat pagi dan selamat beribadah dalam ibadah minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Megi CLY. Sebelum masuk dalam ibadah, mari kita berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan kita pagi hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah berdiri menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah persekutuan kita. Ibadah kita di saat pagi hari ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
fondasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dalam Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 9 yang menyatakan demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertai kamu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharulah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami di hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin.
dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur 32 ayat 1, 2, dan 5 yang menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan demikian. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
silakan duduk kembali. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita sesuai dengan bacaan kita Sabda Guna Dharma Amsal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-19. Mari kita persiapkan bersama bagian pembacaan kita dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-19. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari kita bersatu sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah lalu. Terima kasih karena kami telah boleh belajar banyak dari kebenaran firman Tuhan di minggu lalu, menjadi penuntun buat kami. Minggu ini Bapa, kami akan kembali menimba dari mata air kehidupan, akan butir-butir hidup yang akan menginspirasi kami dalam kehidupan seminggu ke depan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, baik anak-anak-Mu yang membaca Alkitab maupun hamba-Mu yang bicara, sehingga apa yang terucap sungguh apa yang mau Tuhan sampaikan kepada anak-anak-Mu. Dan Bapa Maha Baik, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amsal pasal 1 ayat 8 hingga 19 yang menyatakan, "Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak mengujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun dari yang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah.
dan suku bangsa atau budaya memiliki kisah-kisah khusus yang dapat disebut sebagai kebijakan lokal atau kearifan lokal. Dan kebijakan-kebijakan kisah-kisah yang merupakan kearifan lokal ini kerap dijadikan alat pendidikan bagi generasi muda. Saya ingat sekali ketika masih kecil, Mami itu suka menceritakan tentang Batu Badaung. Kalau Bapak Ibu yang dari wilayah Ambon pasti tahu sekali dengan cerita itu, dengan lagunya yang menakutkan. Batu Badaung, batu batangke, buka mulutmu, telah dekat. Kalau sudah Mami menyanyi itu, kayak langsung. Mami jangan sampai Mami telan batu. Itu begitu tertanam dalam pikiran saya sampai pada usia SD lah gitu ya. Itu baru kemudian tahu, oh ya itu cerita, ya, itu legenda. Tetapi betul-betul kisah itu mau mengajarkan, itu salah satu kisah yang mau mengajarkan betapa pentingnya untuk anak mendengar akan nasihat orang tua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini juga merupakan sebuah pengajaran hikmat yang memperlihatkan pengajaran dunia internasional Timur Tengah kuno dan tradisi Yahwis, ya, yang juga merefleksikan akan situasi Israel. Kenapa saya katakan tradisi Yahwis, Bapak Ibu? Karena terkait dengan ya pengajaran bahwa orang tua punya peran dalam mendidik anak-anak mereka. Ya, dan tujuan dari pengajaran ini adalah sebagai antisipasi guru-guru hikmat terhadap perilaku orang jahat pada masa itu. Hikmat yang berharga di ayat 8 sampai 9 dipertentangkan dengan malapetaka yang bersumber dari orang berdosa dan yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak memiliki hikmat. Itulah Ibu Bapak Saudara yang bisa kita temukan dalam perikop pembacaan kita di saat pagi hari ini. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita dibuka dengan pernyataan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dikatakan di sini pada poin yang pertama ada satu dorongan untuk generasi muda. Mereka memperhatikan didikan orang tua. Mengapa Bapak Ibu ada bahasa atau kata yang dipergunakan yang berbeda antara ayah dan ibu? Ternyata itu merupakan atau menggambarkan akan konten yang ada dalam setiap pengajaran baik ayah maupun ibu. Mari perhatikan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dengarkanlah didikan ayahmu. Kata didikan di sini dalam bahasa Ibrani dipakai kata musar, yang berarti didikan seorang ayah yang tegas untuk mendisiplinkan atau mengoreksi anaknya dalam sikap dan tingkah laku yang tidak benar. Jadi ayah itu punya peran untuk memperkatakan akan hukum-hukum, ya, aturan-aturan. Dan ayah itu punya peran untuk apa? Mendisiplinkan anak kalau mereka berlaku tidak benar. Itu didikan. Lalu dikatakan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kata benda feminin dari Torah artinya ajaran. Di sini dimaksudkan bahwa ajaran seorang ibu kepada anaknya adalah ajaran lembut yang penuh kehangatan dan kasih sayang. Ajaran ini berfungsi sebagai dorongan yang sangat bermanfaat. Jadi digandengkan antara aturan yang ditegakkan oleh sang ayah, ya, yang juga bisa memberikan pendisiplinan, tindakan dalam tanda petik penghukuman, ya, bahkan kalau baca lain dikatakan rotan, ya, kepada sang anak,
dibarengi dengan dorongan semangat, ya, ajaran penuh kehangatan cinta kasih seorang ibu, yang semua itu dikatakan sangat bermanfaat bagi anak-anak mereka. So, apa yang kita lihat di sini, ayah dan ibu punya peranan yang sangat penting untuk pembinaan, pendidikan, dan pembentukan sifat dan karakter anak. Jadi, nggak bisa tuh kalau anaknya hebat, gitu ya, anaknya pintar, anak apa gitu kan. Tapi kalau anaknya agak-agak lemah dikit, wah anak mama tuh, enak betul ya. Nggak bisa gitu, kan kita dengar gitu ya. Kalau berhasil, kalau hebat, kalau ranking, anak siapa dulu, anak apa gitu kan. Nanti mamanya nggak mau kalah gitu, anak mana. Kita belajar di sini bahwa kedua orang tua punya tanggung jawab yang sama untuk mendidik anak mereka. Sehingga kalau terjadi apa-apa nanti, tidak salah satu pihak yang dipersalahkan, tetapi keduanya bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak-anak mereka. Poin pertama. Selanjutnya, mari perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita itu dikatakan juga di sana, ya, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Ya, jadi ajaran orang tua itu digambarkan sebagai karangan bunga yang indah dan kalung bagi leher. Ini menggambarkan akan perhiasan anak-anak muda pada masa itu, gitu ya. Dan ini memperlihatkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa hidup seseorang itu harus dapat dilihat oleh semua orang. Jadi hidup seseorang harus jadi contoh buat orang lain, sehingga gaya hidupnya yang baik itu akan menjadi seperti kalung atau hiasan kepala yang bagus, gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu, pada poin yang kedua kita lihat bahwa manfaat dari pendidikan yang diberikan oleh orang tua adalah akan menjadikan kehidupan anak itu menjadi kehidupan yang berbahagia. Karena bisa dicontoh oleh orang lain, begitu ya. Nah, dikatakan di sana Bapak Ibu, dengan mendengarkan akan dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh sang ayah, lalu memperhatikan dorongan semangat dari si ibu, manfaatnya adalah anak-anak itu akan menerima karangan bunga yang indah dan kalung. Apa maksudnya di sini? Maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa manfaat dari didikan dan dorongan itu adalah untuk kehidupan masa kini, masa depan, dan dalam bentuk kehidupan yang indah, mulia, bahkan terhormat. Jadi gambaran karangan bunga, lalu kemudian di kepala dan kalung di leher, itu menggambarkan akan sebuah bentuk kehidupan yang indah, mulia, bahkan terhormat. Mulia dan terhormat bukan hanya dalam kehidupan keluarga, tetapi juga untuk dalam hidup pekerjaan ataupun peran lain di tengah masyarakat. Artinya Bapak Ibu, kehidupan anak akan seindah dan semulia emas yang sangat berharga jika dua hal: orang tua melaksanakan peran mereka untuk mendidik anak mereka, dan anak mau mendengar akan nasihat orang tua mereka. Itu hal yang kedua. Hal yang pertama, kita lihat peran orang tua untuk mengajar mendidik anak. Yang kedua, kita lihat manfaat itu bagi kehidupan anak, bahwa mereka akan hidup mulia dan terhormat dalam seluruh sisi kehidupan mereka, karena mereka mendengarkan dan memperhatikan ajaran orang tua. Selanjutnya, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat 10 sampai ayat yang ke-14, kita melihat di sana peringatan tentang bujukan.
Mari lihat ayat 10. Hai anakku, jika orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Kalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita meminta orang tidak bersalah, dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulan-bulan seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Ayat-ayat ini menggambarkan akan wujudan dari orang-orang berdosa. Tadi ingat ya, bahwa tujuan dari Amsal ini adalah antisipasi para guru hikmat untuk perilaku hidup orang berdosa yang ada pada masa itu. Jadi diingatkan bahwa jangan engkau bagi anak muda, generasi muda, jangan menaati atau menuruti akan wujudan orang-orang berdosa. Gitu ya. Nah, ini mengajarkan kepada kita apa? Mengajarkan kepada generasi muda kita apa? Untuk Anda dalam melihat atau memilih lingkungan di mana dia berinteraksi, beradaptasi, lingkungan di mana dia ada. Ya. Ini juga ada peranan orang tua. Kadang-kala orang tua kalau anak-anaknya sudah gede, merasa tuh kayaknya udah nggak pantas lagi untuk tahu anaknya kemana ya. Kalau dulu, kalau papi masih ada tuh, orang tua aku tuh jam 10 paling lama harus sudah pulang. Kalau belum pulang, dapat ring kah, dapat tongkat kah, ya, itu ya. Jadi orang-orang tua dulu itu mereka punya satu pola pendidikan yang walaupun mungkin saat ini generasi sekarang lihat itu old fashion gitu ya, model lama, tetapi ternyata itu sesuatu yang betul-betul memperlihatkan betapa pentingnya untuk orang tua bukan hanya mengajar, mendidik, menasihati, mendorong, memberi semangat, tapi juga untuk melihat akan lingkungan di mana anak-anaknya itu bergaul. Ya, tapi juga bukan berarti kepo gitu ya. Itu susah juga anak sekarang kan, ini orang tua kepo gitu ya. Nah, ini sekarang ini lagi bikin apa nih? Kepo, mama kepo. Karena kita harus terus ambil bagian di dalam kehidupan mereka. Supaya apa? Kita tahu dengan siapa dia bergaul, dia berteman. Supaya kita tidak akhirnya dalam tanda petik menyesal di kemudian hari karena pengaruh buruk yang dialami oleh anak kita. Jadi hal ketiga kita belajar Bapak Ibu betapa pentingnya untuk melihat akan lingkungan pergaulan di mana anak-anak kita berada. Supaya apa? Kita bisa membentengi mereka agar mereka tidak terjebak pada bujuk rayu yang sepertinya menyenangkan, tapi sebenarnya membawa mereka kepada kehancuran. Perhatikan di ayat 15. Dikatakan di sana, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percuma jari dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan menimpai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang melupakan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Melalui ayat-ayat terakhir ini, Ibu Bapak Saudara, kita mau diingatkan bahwa ada ancaman kehancuran yang besar bagi orang-orang yang mengikuti akan langkah yang salah. Orang-orang yang mengikuti ajakan-ajakan yang tidak benar, yang akhirnya akan membawa mereka kepada kehancuran dalam hidup. Dan tujuannya apa tadi? Mulia dan terhormat. Karena mereka mengikuti ajakan yang salah, mereka terpengaruh dengan lingkungan yang akan membuat anak-anak muda kita bisa saja hancur dalam hidup mereka karena terbujuk akan berbagai rayuan yang besar. Ayat 15 menggambarkan jangan engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Jadi ayat 15 sampai ayat 18, 19 mau memperlihatkan bahwa kehidupan orang-orang yang tidak benar, mereka hanya akan menjadi satu racun
bagi orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang tidak waspada dengan ajakan-ajakan mereka, dan juga kehidupan orang-orang yang tidak taat pada Tuhan ini akan larut dalam kehancuran dan kebinasaan. So, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita petik sebagai butir kehidupan kita minggu ini? Perikop kita sepanjang minggu ini akan bicara tentang pengajaran bagi jemaat anak. Jadi, hal pertama kita lihat, Ibu Bapak Saudara, belajar dari renungan firman Tuhan kita ini, bahwa orang tua punya peran sangat penting dalam kehidupan masa depan anak-anak kita. Orang mungkin selalu mempersalahkan PJJ, terlalu lama anak-anak di rumah. Tapi sadarkah kita, itu adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita mendampingi mereka dan memberikan kepada anak-anak kita pengajaran-pengajaran yang akan membuat mereka dapat hadir di tengah hidup masyarakat dan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelajaran pertama kita, lakukan peran kita sebagai orang tua, mengajar dan mendidik mereka. Tapi terlebih, jadikan hidup kita menjadi teladan bagi generasi muda kita. Supaya apa? Mereka memperoleh hidup yang mulia dan terhormat, mulai dari sekarang hingga sampai. Hal kedua, kita belajar dari perenungan firman Tuhan kita, bahwa manfaat dari memberikan pengajaran dan nasihat bagi anak-anak kita, manfaat mendengar, memperhatikan, dan melakukan ajaran-ajaran orang tua, kehidupan kita akan bahagia. Nasihat orang tua itu pasti akan bermanfaat bagi kita satu waktu dalam hidup kita. Makanya, saudara-saudaraku, rekan-rekan anak pemuda, jangan merasa bahwa diri sudah besar lalu tidak mau mendengar lagi nasihat orang tua. Karena kata orang bijak katakan, orang tua itu sudah banyak makan asam garam, pengalaman hidup sudah banyak. Maka kata itu, dengarkan dan perhatikan serta lakukan. Karena pengajaran mereka akan membuat kita berhasil dalam hidup. Hal ketiga, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan kita mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk juga melihat di lingkungan mana kita berada. Perhatikan lingkungan yang ada di sekitar anak-anak kita. Perhatikan, berikan perhatian kepada siapa-siapa yang menjadi teman-teman sahabat dari anak-anak kita. Supaya apa? Kita bisa melihat apakah teman-temannya itu, lingkungannya itu baik untuk anak-anak kita atau tidak. Pesan saya, jadilah sahabat bagi mereka. Ada kita dari orang tua, tapi juga kita dari sahabat. Jadi orang tua ketika kita memberikan pengajaran dan nasihat. Jadi sahabat, jadi teman adalah ketika kita memberi diri kita untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Saya mencoba menanamkan itu dengan moral. Jadi mau seremeh-temeh apapun omongan yang saya akan dengar. Walaupun itu saya sedang kerjakan apapun, tapi saya dengar. Why? Karena sebenarnya itu memberikan kepada anak kita sebuah keyakinan bahwa saya didengar. Dia tidak akan cari ke orang lain. Kalau ada dia masalah apapun, dia akan tanya orang tua. Dia akan cari orang tuanya dan bukan cari kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi orang tua yang betul-betul masa kini up to date, bukan up to date yang selalu pasang status di Instagram atau di Facebook atau WA saja, bukan. Tapi menjadi orang tua yang betul-betul up to date dalam mendampingi dan mengajar anak-anak kita. Supaya apa? Mereka bertumbuh, mereka bisa hidup, beradaptasi, menjadi orang-orang yang mulia dan terhormat dalam setiap peran yang mereka kerjakan dalam hidup. Dan juga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita respon firman Tuhan ini dengan hidupkan pujian kita Bakti 69 ayat 1 dan 2 secara silih ganti. Mulai dari
Mari kita berdiri dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biar masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Maha Baik, bahwa di pagi hari ini kembali Tuhan mengingatkan kepada kami, secara khusus sebagai orang tua, untuk kami tidak segan-segan, tidak bosan-bosan memberikan pengajaran kepada anak-anak kami. Kendati pun mereka mungkin sudah dewasa dan sudah mandiri memiliki kehidupan mereka sendiri. Tapi biarlah Tuhan Engkau terus mengingatkan kepada para orang tua bahwa pendidikan pengajaran untuk anak-anak mereka adalah tugas yang tidak akan pernah berakhir sampai nafas ini menghilang dari raga. Biarlah Tuhan peran orang tua untuk memberikan nasihat, pengajaran, dorongan semangat akan terus dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh para orang tua, mulai dari anak-anak mereka kecil sampai anak-anak mereka dewasa. Dan terlebih, tolong para orang tua memberikan contoh keteladanan hidup yang baik, sehingga anak-anak mereka akan mencontohnya, dan mereka akan hidup mulia dan terhormat karena memiliki cara hidup yang baik, yang mulia, yang terhormat dalam kehidupan mereka. Bapa Maha Baik, kami juga mohon berikan kepada generasi muda, mulai dari anak kecil sampai yang telah dewasa, roh dengar-dengaran, bukan hanya kepada orang tua, bukan hanya kepada para kakak layan IPA IPT, tapi juga kepada para pelayan firman, pendeta dan rekan-rekan di anak tua yang melayani, bahkan juga siapapun yang ada di sekitar mereka, yang memberikan kepada mereka masukan-masukan yang baik untuk pengembangan kehidupan mereka. Terkadang Tuhan, anak muda kami merasa diri sudah pintar, sudah hebat, sudah tahu untuk memutuskan akan langkah mereka sendiri. Tapi akhirnya mereka salah mengambil jalan. Oleh karena itu Bapak, kiranya roh dengar-dengaran tetap Tuhan beri bagi generasi muda kami, sehingga mereka tidak akan mudah larut dalam ajakan-ajakan dunia, tawaran dunia, ajakan teman-teman yang menyesatkan. Tapi mereka akan lebih dengar-dengar kepada orang tua mereka, kepada mereka yang dituakan untuk mengajar mereka, opa-opa mereka, om-tante mereka, sehingga mereka tidak akan sesat di jalan masa muda mereka. Terima kasih. Tolong juga orang tua menjadi sahabat bagi anak-anak mereka, sehingga Bapak, anak pun tahu kemana mereka harus curhat, kemana mereka mencari informasi yang benar, sehingga anak-anak kekasih kami tidak akan salah jalan. Meteraikan firman-Mu bagi kami Tuhan, dan tolong kami melakukannya. Kami berdoa juga untuk gereja, biarlah proyek-proyek atau program pembinaan pendidikan bagi generasi muda, baik di PA, PT maupun GP,
betul-betul dapat menjadi perhatian bagi gereja. Dan kiranya semua itu akan menghasilkan generasi muda yang hebat, yang bertanggung jawab, yang takut akan Tuhan, dan tidak mudah goyah untuk beragam angin layu dunia ini. Tuhan Maha Baik, kami berdoa bagi persekutuan kami, khususnya bagi saudara-saudara kasih kami yang di dalam kelemahan Tuhan. Kami ingat kepada Bapak Fredrik Sehertian, Bapak Simbolon, Bapak Benjamin Suma, Ibu Elizabeth Palandai, Ibu Yuliana Pitupulu, Ibu Mina Naibaho, Ibu Endang Tupang, Ibu Lilin Sekupa, Ibu Popon Simanjuntak. Kasih Tuhan menyertai mereka semua, dan kami yakin mereka akan selalu ada dalam penyertaan. Bapak Ibu kekasih kami yang juga mungkin dalam kelemahan tubuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, lawatlah mereka, jamahlah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami juga berdoa Bapak Maha Baik bagi Bapak Ibu saudara kami yang bergumul dengan beragam persoalan hidup, bukakan jalan yang terbaik untuk mereka. Pada saat ini pun kami berdoa untuk mereka yang bersuka cita bagi pertambahan usia pribadi maupun perkawinan. Secara khusus di hari ini, kami berdoa untuk anak kami Kesia Kutubesi dan juga saudara Vio Simatupang yang merayakan sukacita pertambahan usia mereka. Biarlah Tuhan bagi anak muda kami ini berikan kepada mereka hikmat yang dari Tuhan. Biarlah di dalam pertambahan usia mereka menjadi semakin dengar-dengaran kepada orang tua, dan mereka dapat memilih teman yang baik. Mereka dapat juga memilih lingkungan yang tepat, sehingga mereka akan terus menjadi pemuda-pemudi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Bapak Ibu kekasih kami lain yang juga berulang tahun di sepekan depan, biarlah Tuhan berkati kehidupan mereka. Opa-opa kami yang berulang tahun, Tuhan berkati mereka di usia lanjut dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Kami berdoa juga saat ini Bapak menyerahkan akan pergumulan jemaat kami, baik untuk penggalangan dana bagi pekerjaan kami dalam pengurusan izin prinsip ataupun dalam penjualan pasturi. Kami yakin percaya Tuhan akan turut campur tangan di dalamnya. Berkati panitia pembangunan, berkati tim kerja penandatanganan 960. Biarlah kami boleh bekerja sama, bergandengan tangan, sehati, melakukan tugas-tugas kami dengan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami seminggu ke depan ini. Kami pertaruhkan para pemimpin kami, pusat hingga daerah. Beri mereka hikmat Tuhan, dan biarlah hidup berbangsa bernegara kami akan tetap berada dalam penyertaan dan cinta kasih Tuhan. Akhirnya, semua yang sudah melayani bersama di saat pagi hari ini, mulai dari rekan-rekan diakan penatua, juga pemandu pujian, pemain musik, bahkan petugas multimedia, berkatilah jadilah mereka, sehingga semua yang kami lakukan menjadi persembahan yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Doa kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Mazmur pasal 50
ayat 14-15 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayaran nasihatmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok wakil jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu, IHMPA, IHMPT, serta ibadah-ibadah rutin keempat berkat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota GP bahwa akan dilaksanakan ibadah GP pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 waktu pukul 19.00 WIB. Pelayan firman Penatua B. Patina Sarani, pelayan liturgi Saudara Patrick Tupan, dengan menggunakan aplikasi Google Meet.
2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, waktu pukul 19.00 WIB, pelayan firman Penatua Henry Liliana, pelayan liturgi Diaken Esther Paliama. Tata ibadah dan video renungan dapat diakses melalui link kpidpancararahmat.org. 3. Ibadah Pelkat PKP. 1. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah minggu pertama akan dilakukan dengan menggunakan video. Sedangkan untuk minggu kedua sampai dengan 4 atau 5 akan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting. 2. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKP pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, waktu pukul 17.00 WIB. Pelayan firman Pendeta Miki Huai, pelayan liturgi Ibu Taria, menggunakan aplikasi Zoom Meeting. 4. Ibadah Pelkat PKB. Disampaikan kepada seluruh anggota PKB bahwa akan dilaksanakan ibadah PKB pada hari Sabtu 19 September 2020, waktu pukul 17.00 WIB. Pelayan firman Diaken Boni Prasetyo, pelayan liturgi Bapak Tony Turumena, dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. 5. Ibadah Pelkat PKLU. Disampaikan kepada seluruh anggota PKLU bahwa akan dilaksanakan ibadah PKLU pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, waktu pukul 17.00 WIB. Pelayan firman Pendeta Meki Huai, pelayan liturgi Ibu Koni Likumahwa, dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang menggunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link Zoom Meeting akan dibagikan kemudian melalui WA Group Presbyter, sektor pelayanan atau unit misioner. Bidang 6, informasi dan komunikasi, Inforkom. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa berdasarkan sidang majelis jemaat Triwulan 1 pada hari Sabtu 15 Agustus 2020, maka berikut ini disampaikan susunan majelis jemaat pendamping dan koordinator sektor pelayanan sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat Pendamping Pelkat PA dan Pelkat PT Diaken Boni Prasetyo, Majelis Jemaat Pendamping Pelkat GP dan Komisi Inforkom Litbang Penatua Henry Liliana, Majelis Jemaat Pendamping Pelkat PKP Diaken Riauna Taini. 4. Majelis Jemaat Pendamping Pelkat PKP dan Pelkat PKLU Penatua Benyamin Medisa. 5. Majelis Jemaat Pendamping Komisi PEG Penatua Frederick Saetian. 6. Majelis Jemaat Pendamping Komisi Rumah Tangga dan Komisi Migrer Penatua Petra Lesilolo. Dan untuk koordinator sektor pelayanan sebagai berikut. 1. Sektor pelayanan Kanaan Penatua Henry Liliana. Sektor pelayanan Nazaret Penatua Petra Lesilolo. Sektor pelayanan Bethlehem Diaken Riauna Taini. Sektor pelayanan Tiberias Penatua Benyamin Medisa. Demikianlah penekanan warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke tengah-tengah kehidupan kita dan lakukanlah akan butir firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapa
Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.